Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Faris. Di video saya kali ini saya mau membahas tentang kuadran pendapatan atau sumber pendapatan ya. Jadi sumber pendapatan itu analoginya dibagi 4. Yang pertama ada employee, yang kedua self-employee, yang ketiga bisnis, yang keempat ada investor. Jadi saya bagi 2 ya, kuadran kiri sama kanan. Nah, istilahnya ini tangan kiri, ini tangan kanan. Jadi di kiri ini active income. Jadi waktu kita bekerja, kita mendapatkan penghasilan. Yang di kanan itu passive income. Kita bekerja atau enggak, kita bisa dapat penghasilan. Jadi ada active income dan passive income. Dan di active income sendiri, di kuadran kiri tadi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada employee, yang kedua self-employee. Jadi apa itu employee? Employee itu karyawan. Jadi karyawan itu dia bekerja untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan penghasilan. Sementara penghasilannya ya istilahnya bisa ditebak atau dihitung ya. Masuk umur 20, keluar umur 60, gaji per bulan 2 juta misal. Setelah pensiun dia mendapatkan tunjangan A, I, U, E, O kayak gitu. Jadi macam-macam tunjangan dengan penyesuaian gaji per tahun berapa, itu bisa ditotal. Itu disebut karyawan. Apa dia bisa kaya? Bisa, tapi terbatas. Itu untuk employee. Kemudian yang kedua ada self-employee. Jadi self-employee ini orang yang bekerja di bidang yang ia geluti. Salah satu misal ada dokter, pengacara, notaris, nah, seperti itu disebut self-employee, mempekerjakan dirinya sendiri di bidang yang dia geluti. Jadi plus minusnya, kalau self-employee itu dia pendapatannya naik turun, jadi bisa gede, bisa enggak. Dan yang kedua, nggak bisa diwariskan. Seandainya dia sakit, dia mati ya, atau meninggal ya, itu ada pendapatan dan enggak. Nah, itu di situ. Nah, jadi plus minusnya di situ. Terus yang ketiga tadi 1-2 ya, di kuadran kiri active income ada employee sama self-employee. Yang di kuadran kanan disebut passive income. Jadi passive income itu ada bisnis sama investor. Jadi apa itu bisnis? Jadi bisnis waktu kita menjual barang atau jasa secara perseorangan, bukan menjual ya, tapi menciptakan juga, menciptakan barang, menjual barang atau jasa secara personal ataupun dalam sebuah perusahaan, atau kita membuat sebuah perusahaan, itu disebut bisnis. Jadi istilahnya kita bekerja, istilahnya kita terjun di situ, kita mengembangkan, bikin sebuah produk, membuat sistem manajemen, pemasaran, dan kita mendapatkan untung dari situ. Itu disebut bisnis. Nah, di sini apa bisa kaya? Bisa. Jadi opsinya resiko besar, pendapatan bisa besar. Jadi secara pendapatan kita bisa mendapatkan pendapatan tak terhingga, dan ada kans untuk unlimited income, atau ada kans juga kita rugi. Produk yang kita jual nggak laku, kita udah ngeluarin modal, rugi. Seperti itu. Jadi di bisnis, di kuadran kanan itu istilahnya passive income, jadi bisa mendapatkan pendapatan yang tak terbatas. Itu yang pertama. Ada opsi rugi jika tidak berjalan, dan bisa diwariskan. Nah, kelebihannya di situ juga. Terus yang keempat ada investor. Jadi investor ini istilahnya tingkatan tertinggi ya. Jadi
asetnya yang bekerja, asetnya, duitnya yang bekerja untuk dia, sementara dia nggak ikut terjun dan dia mendapatkan untung dari situ. Jadi bisa untung bisa rugi. Salah satu misal saya membeli saham di pasar saham ya, jadi nilainya bisa semakin tinggi atau semakin turun. Tapi di sini itu disebut passive income, jadi masuk ke kuadran kanan. Jadi teman-teman kalau punya impian yang sangat tinggi, jadi harus tahu kalau seandainya sekarang masuk di kuadran kiri sebagai karyawan, ya harusnya pindah ke kuadran kanan. Atau mungkin kalau teman-teman passionnya bukan di kuadran kanan, ya masuk aja ke kuadran kiri kayak gitu. Jadi kita harus tahu posisi kita di mana sehingga kita bisa menentukan goal, kita bisa menentukan apa sih target kita dalam hidup ini secara penghasilan ya, secara pendapatan. Passion kita apa? Seperti itu. Oke, sekian dulu untuk video saya kali ini. Nanti saya sambung di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.